Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalin, nama saya Sarah Indi, bisa dipanggil Saira. Saya di sini selaku moderator pada acara review artikel Accounting Top Tier yang diselenggarakan oleh Center for Political Economy and Business Research yang berkolaborasi dengan Center of Environmental, Social, and Governance Studies. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya memulai yang baik terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Sebelum memulai acara sore hari ini, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah menyempatkan hadir untuk acara sore hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan rundown singkat untuk acara sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi oleh guest speaker kita pada sore hari ini, yaitu ada Kak Fiona Vista Putri, selaku Center for Political Economy and Business Research. Judul paper pada sore hari ini itu ada Social Media Content and Social Comparisons, an Experimental Examination on their Effect on Audit Company. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penutup. Lalu karena udah pembukaan juga, mungkin acara selanjutnya ada penyampaian materi oleh Kak Fiona Vista Putri. Kepada Kak Fiona, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fiona Vista Putri. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu paper top tier yang publish di audit, di mana itu adalah salah satu jurnal yang publish di AAA, tulis oleh Stephen dan kawan-kawan, judul itu Social Media Content and Social Comparisons, an Experimental Examination of their Effect on Audit Quality. Oke, jadi salah satu motivasi atau latar belakang dari penelitian ini yaitu karena semakin banyaknya tren media sosial yang saat ini digunakan oleh kalangan muda, baik itu tidak hanya kalangan muda saja, baik itu kalangan tua juga. Khususnya di sini adalah auditor, di mana penggunaan media sosial itu terus menjadi semakin meresap di lingkungan baik pribadi maupun profesional, sehingga hal ini dipandang dan ini untuk memahami bagaimana konten dalam media sosial itu dapat mempengaruhi kognisi dan perilaku penggunanya. Nah, berdasarkan data survei menunjukkan bahwa sebagian besar auditor itu pengguna media sosial aktif yang mengakses platform media sosial beberapa kali sehari. Dikutip dari Walters Kluwers tahun 2015. Namun berdasarkan penelitian psikologi yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, itu muncul pernyataan bahwa penggunaan media sosial itu telah mulai mengidentifikasi hasil negatif yang terkait dengan kinerja kognitif dan kesejahteraan psikologis pengguna, seperti penurunan motivasi dan pengurangan perhatian penuh. Nah, hal ini nanti secara lebih lanjut akan dijelaskan di dalam penelitian ini bagaimana auditor yang mengakses media sosial dalam konten dalamnya itu cenderung berdampak negatif terhadap kinerjanya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efek konsumsi konten media sosial pada kinerja auditor. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana yang kita tahu bahwa sosial media ini terdapat beberapa atribut di mana di dalam sosial media user atau pengguna itu dapat memposting beberapa konten yang itu baik itu konten-konten yang membahagiakan atau apapun itu, sehingga orang-orang itu cenderung untuk ketagihan terus feedback dari user yang lainnya. Nah, sebagaimana sosial media menjadi wadah untuk memposting berbagai cerita dalam hidupnya, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengguna media sosial itu cenderung memposting konten yang menunjukkan kedalaman ikatan sosial mereka. Dan di mana sosial media itu menjadi salah satu wadah bagi user untuk menunjukkan eksistensinya. Sebagaimana dalam penelitian psikologi yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sebenarnya penggunaan sosial media ini memberikan dampak negatif
jika sosial media ini digunakan terus-menerus. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dasar teori perbandingan sosial, di mana dalam teori ini menyatakan bahwa orang yang mencari informasi tentang diri mereka sendiri melalui perbandingan dengan orang lain, perbandingan sosial ini cenderung muncul ketika orang tidak memiliki standar objektif untuk menilai diri mereka sendiri, dan mendorong mereka untuk melihat orang lain sifat. Sehingga dengan sebagaimana yang kita tahu bahwa eh, dalam sosial media itu banyak sekali postingan-postingan seperti flexing dan yang lain sebagainya yang menunjukkan kemewahan, sehingga terkadang orang merasa hidupnya itu kayak kurang, dan hal itu menyebabkan beberapa orang menjadi kurang bersyukur terhadap hidupnya karena terlalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini itu ada 4, di mana hipotesis pertama itu membandingkan antara kondisi kontrol dan kondisi pre, di mana ini adalah beberapa kondisi yang dimanipulasi dalam penelitian ini. Penelitian ini kan menggunakan eksperimen. Nanti akan saya jelaskan di metodologi. Pokoknya intinya hipotesis pertama itu dia ingin membandingkan bagaimana di dalam kondisi kontrol dan kondisi pre itu dapat pada kemampuan auditor dalam mengumpulkan bukti. Sementara untuk hipotesis kedua itu membandingkan antara kondisi pre dengan kondisi mix dalam dampaknya terhadap kemampuan auditor. Dan hipotesis ketiga dan keempat ini menambahkan beberapa variabel mediasi moderasi di dalamnya untuk mengetahui dampak bagaimana auditor dalam melihat konten di dalam sosial media itu dapat berdampak pada kemampuannya dalam mengumpulkan bukti. Nah, metodologi yang digunakan di sini peneliti menggunakan 56 partisipan. 56 partisipan itu adalah seluruhnya adalah auditor, di mana 50%-nya adalah laki-laki, di mana 33 partisipannya itu adalah auditor yang statusnya adalah staff, 19 adalah senior, 1 manajer, 1 manajer senior, 1 mitra, dan 1 lagi tidak menunjukkan identitasnya. Secara lebih detail kita bisa lihat untuk demografi partisipan yang digunakan dalam penelitian ini, di mana terdapat 3 kondisi treatment dalam penelitian ini yaitu kontrol, pre, dan mix, di mana masing-masing rata-rata umur yang menjadi partisipan adalah berusia 24 tahun dan experience dalam bekerjanya menjadi auditor rata-rata adalah 2 tahun. Nah, ini adalah metodologi selanjutnya, yaitu di mana penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Di sini penelitian ini menerapkan model eksperimental 1x3 dengan 3 kondisi yang dimanipulasi, yaitu precondition, control condition, dan mixed condition. Di mana precondition ini adalah kondisi di mana partisipannya itu diberikan konten yang dapat dilihat pada appendix A ini, bahwa pre itu dia auditornya diperlihatkan konten liburan rekan kerjanya yang di dalamnya itu ada orangnya. Sementara kalau control condition itu memperlihatkan konten liburan rekan kerja lainnya yang tidak ada orangnya. Kalau mix itu dia kondisi di mana pre-condition ditambah dengan adanya tambahan postingan yang menunjukkan bahwa rekan kerjanya itu adalah seorang auditor yang bekerja secara profesional. Untuk membandingkannya, supaya lebih jelas mungkin bisa diperhatikan dari appendix time. Untuk kontrol, dia hanya menunjukkan gambar dari view pemandangannya saja. Kalau pre, dia ada beberapa orang dalamnya yang menunjukkan kalau dia liburan bersama. Ya, kalau mix dia menambahkan kalau dia itu adalah orang yang bekerja di kantor. Nah, dalam penelitian ini asumsi yang digunakan bahwa keseluruhan partisipan itu adalah auditor di sebuah KAP besar yang mengaudit klien di industri perhotelan, dan selanjutnya diinstruksikan untuk melakukan prosedur analitis yang berkaitan dengan
pendapatan, termasuk peningkatan material dalam pendapatan klien yang tidak diaudit atas saldo yang diaudit tahun sebelumnya. Sehingga penelitian ini itu pertama-tama menyajikan kepada partisipannya itu sebuah feed Facebook atau konten yang ada di dalam Facebook diperlihatkan sesuai dengan si mereka masing-masing, yaitu pre, kontrol, dan mix tadi. Lalu setelah itu partisipannya menerima penjelasan dari klien terkait dengan operasional akun yang akan diaudit, yaitu kliennya itu klien yang berkaitan dengan industri perhotelan. Lalu selanjutnya partisipannya disuruh melakukan audit dengan mengumpulkan bukti yang memadai atas akun pendapatan yang diaudit tadi. Nah, selanjutnya adalah hasil dari experimental research ini tadi, di mana manipulation check sebelum melakukan menyajikan hasil, peneliti ini melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa partisipan yang diberikan kondisi-kondisi tadi itu benar-benar sesuai dengan kondisinya. Jadi manipulation check yang dilakukan yang pertama itu partisipan itu diberi pertanyaan apakah mereka melihat gambar orang yang bersenang-senang. Ini adalah untuk menguji partisipan yang ada di pre-condition, dan hasilnya adalah peserta yang ada di dalam kondisi pre itu menunjukkan persetujuan di atas rata-rata 7,06 daripada peserta yang ada di kondisi kontrol. Nah, hal ini menunjukkan bahwa partisipan yang ada di kondisi pre itu benar-benar mendapatkan konten yang sesuai dengan kondisi pre yang dimanipulasi dalam penelitian. Selanjutnya untuk manipulasi cek yang kedua yaitu diberi pertanyaan apakah mereka melihat gambar-gambar orang yang sedang bekerja, di mana ini digunakan untuk mengecek apakah mereka benar-benar mendapatkan konten untuk kondisi mix. Dan hasilnya yaitu di atas rata-rata 3,94 daripada pre. Oke. Nah, ini adalah hasil inti dari penelitian ini, di mana tadi kan hipotesis pertama digunakan untuk memprediksi bahwa auditor dalam kondisi pre itu akan meminta dan mengevaluasi lebih sedikit bukti audit daripada auditor dalam kondisi kontrol. Dan hipotesis kedua itu memprediksi bahwa auditor dalam kondisi mix itu akan meminta dan mengevaluasi lebih banyak bukti audit daripada auditor dalam kondisi pre. Nah, hipotesis ini terjawab dari deskriptif statistik yang terjadi pada panel A ini, di mana kita bisa lihat dari standar deviasi MEAN-nya dari kondisi kontrol, pre, dan mix. Pre menunjukkan rata-rata yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pre, auditornya itu lebih cenderung mengumpulkan bukti yang lebih sedikit dibandingkan kondisi kontrol dan kondisi mix. Hal ini menunjukkan dari hipotesis pertama dan kedua ini terbukti. Nah, pengujian dari eksperimental untuk hipotesis pertama dan kedua itu cukup sederhana, yaitu dengan melakukan perbandingan t-test ini saja ya, di mana t-testnya ini bisa dilihat pada panel B. Nah, mana hasilnya itu yang ini poin 2,3 dan 2,06. Nah, ini menunjukkan bahwa antara beberapa kondisi itu menunjukkan adanya. Nah, ini adalah figur 1 dari hasil yang tadi itu divisualisasikan jadi bagan seperti ini, dan hasilnya bisa dilihat secara lebih mudah bahwa pre itu menunjukkan pengumpulan bukti yang lebih sedikit oleh partisipan di kondisi pre dibandingkan kondisi kontrol dan kondisi mix. Nah, selanjutnya untuk hipotesis ketiga dan keempat itu menambahkan variabel moderasi mediasi, di mana variabel moderasi mediasinya untuk hipotesis ketiga itu adalah peer reward comparison, di mana itu di sini itu adalah variabel tambahan untuk menunjukkan bagaimana kondisi kontrol pre dan mix itu dapat dimoderasi dengan perbandingan mereka
dengan rekan kerjanya terhadap reward experience yang mereka dapatkan. Dimana untuk mengukurnya itu dia mengajukan pertanyaan. Yang pertama untuk peer reward comparison-nya itu yaitu saya merasa bahwa saya lebih dapat mendapatkan experience rewarding. Oh, maksudnya salah. Maksudnya saya merasa bahwa rekan kerja saya mendapatkan experience rewarding lebih daripada saya. Dan pertanyaan kedua yaitu saya merasa bahwa eh, teman rekan kerja saya itu lebih sering keluar bersosialisasi daripada saya. Nah, untuk pertanyaan ini 0 itu menunjukkan ketidaksetujuan yang sangat kuat dan 8 adalah setuju yang sangat kuat. Lalu di sini juga menambahkan variabel negative effect. Eh, ini untuk mengukur bagaimana partisipan yang melihat sosial media itu lebih mempengaruhi memberikan efek negatif pada dirinya, di mana negatif effect ini diukur menggunakan Emon Mood Indicator Scale. Sebagaimana H3 tadi berisi untuk memprediksi bahwa dibandingkan dengan kondisi kontrol, auditor dalam kondisi pre akan lebih cenderung mengalami pengaruh negatif ketika mereka menggambarkan perbandingan sosial yang tidak menguntungkan, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan pengumpulan dan evaluasi bukti. Nah, hasilnya adalah kondisi pre itu lebih cenderung meningkatkan pengaruh negatif dibandingkan dengan kondisi kontrol saat partisipan merasa rekan-rekan mereka itu lebih memiliki pengalaman rewarding yang lebih tinggi dibandingkan dengan diri mereka. Sehingga hal ini mempengaruhi kinerja mereka dalam mengevaluasi banyaknya bukti audit yang dikumpulkan. Nah, hasilnya itu bisa dilihat dari ini ya, PET estimate yang menunjukkan nilai minus 0,447. Artinya antara kondisi kontrol pre itu berhubungan signifikan negatif dengan secara tidak langsung dengan banyaknya bukti audit yang direview. Gitu. Nah, ini adalah model untuk hipotesis keempat, di mana variabel moderasi mediasi yang ditambahkan yaitu peer work comparison untuk menunjukkan perbandingan bahwa partisipan itu merasa dia akan lebih bekerja keras daripada rekan kerjanya. Hasilnya, di sini H4-nya itu tadi kan untuk menentukan bagaimana perbandingan berubah ketika auditor melihat konten media sosial dari orang-orang yang menikmati dalam pengaturan non kerja bersama konten akuntan profesional lainnya dalam pengaturan kerja, di mana non kerja ini adalah kondisi pre dan kondisi pengaturan kerja ini maksudnya adalah kondisi mix. Nah, hasilnya ditemukan bahwa efek tidak langsung itu ditemukan secara signifikan negatif dari premix ke bukti yang ditinjau oleh auditor. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kondisi mix itu cenderung tidak menimbulkan pengaruh negatif dibandingkan dengan kondisi pre ketika partisipan merasakan beban kerja yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rekan-rekan kerja mereka. Dan pengaruh negatif yang berkembang ini meningkatkan tinjauan bukti. Nah, selanjutnya peneliti itu melakukan supplementary analysis atau additional analysis dengan menguji kondisi kontrol premis itu terhadap auditor judgment-nya auditor. Nah, secara singkat di sini suplemen auditor judgment-nya itu diasumsikan bahwa perubahan dalam jumlah bukti yang dievaluasi oleh auditor itu mungkin memiliki efek downstream pada auditor judgment selanjutnya. Dan variabel audit judgment sendiri di dalam penelitian ini itu diukur menggunakan manajemen credibility dan follow up, di mana
manajemen credibility itu yang dimaksud adalah persepsi auditor tentang kredibilitas manajemen, dan variabel follow up itu yang dimaksud adalah kemungkinan menindaklanjuti dengan supervisor audit mengenai temuan audit yang ditemukan oleh partisipan. Nah, secara singkat, hasilnya menunjukkan bahwa pengujian indirect antara kondisi kontrol pre, ya pada follow up yang dimoderasi dengan bukti yang ditelaah menunjukkan bahwa kondisi pre memiliki efek negatif pada tinjauan bukti auditor yang mengakibatkan penurunan berikutnya dalam kemungkinan untuk menindaklanjuti temuan audit ke supervisor. Nah, ini bisa dilihat dari bootstrap estimate pada ini yang saya kontraksi yang menunjukkan negatif 0,01. Nah, selanjutnya untuk pengujian indirect premix ke hasil audit yang telah direview ke follow up itu menunjukkan bahwa kondisi mix itu berpengaruh positif terhadap review bukti auditor yang mengarah pada peningkatan follow up. Nah, dan yang terakhir, penguji penelitian ini juga melakukan additional analysis dengan melakukan alternatif penambahan variabel dependent, di mana variabel dependent tadi kan awalnya evidence review, di mana variabel dependent evidence review itu mewakili jumlah item bukti audit yang diminta oleh auditor dari klien dan yang kemudian akan dievaluasi. Nah, di sini variabel alternatif dependentnya yaitu diganti dengan ukuran total bukti audit yang diakses dan ditemukan tidak ditabulasi bahwa penemuan dari alternatif dependent variable specification itu tidak berbeda dengan hasil yang sebelumnya. Dari penelitian ini itu dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan bahwa auditor yang mengakses konten sosial media itu cenderung menunjukkan penurunan kinerja di mana mereka lebih cenderung untuk mengumpulkan bukti audit yang lebih kecil dibandingkan auditor yang tidak menggunakan atau melihat konten dalam sosial media. Mungkin cukup sekian dari presentasi paper kali ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Fiona buat sharing-sharing materinya. Kira-kira dari Bapak atau Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Mungkin Bapak atau Ibu kira-kira ada yang mau didiskusiin bersama Kak Fiona tentang materi yang udah di-sharing tadi, atau kalau misalnya berkendala on mic juga bisa lewat kolom chat. Mungkin nanti akan saya bantu buat baca. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya dengan Pipin Kurnia. Ini sebelumnya saya mau bertanya dulu, ini sebetulnya acara buat, ini anak S2 ya maksud saya? Maksudnya anak pasca sarjana ya, semua atau gimana Mbak? Buat acaranya sebenarnya iya Bu, dari lembaga CPEDR, Center for Political Economy and Business Research. Lalu dari kami meng-share di grup disertasi khususnya buat mahasiswa S3 sih gitu. Oh, Iya. Mbak Fionanya sendiri mahasiswa? Ya, kebetulan saya mahasiswa S2. Masya Allah ya. Saya dulu waktu S2 nggak sekritis ini gitu, maksudnya dalam membaca jurnal dan sebagainya. Nah, ini maaf sebelumnya karena saya juga tadi gabungnya, maksudnya bisa memperhatikan secara pasti itu tadi di pertengahan materi. Jadi saya nggak begitu mengikuti dari awal, Mbak Fiona. Jadi pertama saya pengen nanya dulu. Ini sampelnya adalah auditor ya, Mbak?
Iya, sampel atau partisipan yang digunakan itu auditor. Berarti respondennya auditor ya. Ya, Ini kira-kira jumlah auditor respondennya itu ada berapa orang, Mbak? tadi 56. 56 ya. Ini di mana sih, Mbak, penelitiannya? Eh, Kalau tidak salah itu di USA, Bu. Di USA ya. Berarti tadi saya juga nggak ngikutin gitu variabelnya apa gitu ya. Karena saya juga ngikutinnya udah di tengah-tengah tadi. Maksudnya tadi udah di hasil hipotesis baru saya bisa dengerin secara seksama. Kemudian ini Mbak, itu dalam bentuk kuesioner berarti ya? Iya, benar. Eksperimental lebih tepat. Oh, eksperimen. Berarti ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan kepada responden dari beberapa variabel tadi ya, Mbak? Jadi ini penelitiannya itu menggunakan model 1 kali 3, di mana terdapat 3 variabel yang dimanipulasi. Variabel yang dimanipulasi itu adalah kondisi pre, kontrol, dan mix. Jadi kondisi pre itu adalah eh, partisipan yang diberikan konten eh, konten sosial media yang menunjukkan bahwa rekan kerja lainnya itu melakukan liburan bersama dengan teman-temannya. Sementara kalau control condition itu adalah ketika partisipan itu diberikan konten sosial media yang berisi liburan juga, tapi di dalam konten tersebut itu tidak ada orangnya. Kalau mixed condition itu eh, partisipan itu diberikan kondisi ketika seperti pre-condition, tetapi ditambahkan dengan postingan yang menunjukkan bahwa rekan kerjanya itu adalah eh, pekerja yang profesional gitu. Hmm, iya ya, saya kan belum pernah juga nih baca tentang, maksudnya bukan baca sih melakukan eksperimen ya. Pernah baca tapi itu juga nggak banyak gitu. Berarti di sini uji beda gitu ya Mbak yang dipakai atau seperti apa Mbak? Untuk hipotesis 1 dan 2-nya itu menggunakan uji beda, Bu. Kalau untuk yang hipotesis 3 dan 4-nya itu ada penambahan variabel mediasi dan moderasi menggunakan model Hayes kalau nggak salah. Jadi dia mengacu dari penelitian terdahulunya Hayes. Hmm, tadi terakhir saya dengar gini, apa bahwa auditor yang menggunakan media sosial ya, media sosial itu memiliki kinerja yang kualitas kinerjanya berkurang gitu tadi ya, Ya, kalau nggak salah, cenderung menurun. cenderung menurun. Artinya media sosial yang seperti apa nih Mbak yang jadi sorotan di sini tuh maksudnya apakah dia cuma melihat ya seperti Instagram atau Facebook atau seperti apa? Kalau di penelitian ini itu partisipannya itu lebih diberikan treatment yang yaitu diperlihatkan konten-konten yang eh, Di rekan luar kerjanya pekerjaan gitu ya? Di luar pekerjaan atau seperti apa, Mbak? Konten-konten untuk pekerjaan atau di luar pekerjaan gitu? konten-konten yang memperlihatkan bahwa rekan kerjanya itu kayak liburan gitu, dapat experience rewarding experience. Terus konten yang dilihat itu yang seperti apa, Mbak? Maksudnya yang di luar pekerjaan atau yang dia bekerja tapi melalui media, bukan seperti itu ya? Lebih kayak memperlihatkan konten liburan itu di situ. Mungkin saya lihatkan ini ya. Iya, Eh, boleh, Mbak. Iya, jadi konten yang diperlihatkan itu seperti ini, Bu. Dari ketiga kondisi tadi yang dimanipulasi ada kontrol, pre, dan mix, di mana lebih diperlihatkan experience rewarding yang dilakukan oleh rekan kerja lainnya. Jadi Hmm. kayak kan ini berdasarkan teori perbandingan tadi ya, Bu. Hmm. Di mana teori perbandingan itu eh, menyatakan bahwa kalau orang itu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Sehingga penelitian ini tuh kayak menguji bagaimana kalau eh, auditor yang apa yang diperlihatkan konten-konten
dari rekan kerja auditor lainnya yang lebih terkesan bahagia dengan memperlihatkan konten-konten liburan rekan kerjanya itu bagaimana dampaknya ke kinerjanya gitu. Oh, di sini ada ininya nggak, Mbak? Di papernya ada bentuk pertanyaannya ada nggak, Mbak, untuk kuesionernya? Isinya tuh apa aja gitu. Ada sih Bu di appendix-nya. Coba saya cek ya. Oke, baik, Mbak. Ini sudah terlihat itu nggak PDF saya Bu? Belum. Masih PPT, Mbak. Oke. Jadi pertanyaannya itu ada di dalam bacaannya sih Bu. Ini kayak misalkan dia itu pertanyaan I feel my peers are having a rewarding experience dan terus gitu-gitu. Hmm, berarti ini memang pertanyaan memang tidak ada sama sekali pertanyaan tentang pekerjaan gitu ya. Eh, Mungkin di kondisi mix tadi sih Bu, kalau yang dia menambahkan konten bahwa eh, rekan kerjanya itu adalah seorang auditor yang profesional di pekerjaannya juga gitu. Jadi dia juga ada pertanyaan bahwa I believe I work more than my peers gitu. Oh iya, oke oke. Sangat menarik ya ininya artikelnya. Saya cuma nanyain itu aja, Mbak. Terima kasih, Mbak Fiona. Siap. Oke, terima kasih Bu Pipin, makasih juga Kak Fiona. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau didiskusiin bareng Kak Fiona. Jika berkendala juga bisa di kolom chat, mungkin nanti saya bantu buat membacakan pertanyaannya. Oke, mungkin sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi Kak Fiona. Mungkin dari Kak Fiona sendiri, kira-kira ada kalimat closing gitu Kak? Mungkin closing-nya adalah apa ya? eh, Gunakan mungkin dari artikel ini bisa diambil pelajaran juga bahwa tidak sepenuhnya sosial media itu berdampak positif terhadap kehidupan kita. Terkadang kita menggunakan sosial media itu malah mendorong pikiran kita untuk selalu berpikir membandingkan diri kita dengan orang lain yang menimbulkan perasaan untuk tidak bersyukur. Nah, hal itu mungkin adalah suatu sikap psikologis yang dapat dikurangi ketika kita mengonsumsi sosial media yang terlalu berlebihan. Mungkin itu dari saya sih, Mbak. Terima kasih. Oh, ini ada Kak Fiona. Ada yang pertanyaan baru masuk dari Ibu Mersia. Selamat sore Bu Fiona, izin bertanya. Jika metode ini direplikasi di Indonesia, apakah ada variabel lain yang perlu ditambahkan baik dari sisi psikologi maupun standar etika auditor? Terima kasih. Penelitian ini menurut saya tentu bisa direplika di Indonesia. Eh, Kita bisa lihat bahwa sebenarnya model penelitiannya itu tadi kan sebenarnya sederhana dan partisipan yang digunakan juga kan kebanyakan auditor junior dan jika kita punya teman banyak auditor tentu hal itu mungkin lebih mudah dilakukan ya. Eh, dan menurut saya penelitian ini bisa dilakukan di Indonesia karena eh, di Indonesia sendiri itu setting dari institusinya itu berbeda dengan penelitian yang ada di sini. Jadi ketika kita mereplika penelitian ini di Indonesia pun menurut saya akan menarik untuk dilakukan karena mengingat setting yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada ini. Jika kita ingin menambahkan variabel pun itu juga tidak masalah.
Jadi sebetulnya sampelnya bisa ke siapa aja nih Mbak Fiona ya? Iya, Bu. Respondennya bisa siapa aja ya? Ya, tergantung tujuan penelitian juga. Oke, terima kasih Bu Pipin, terima kasih Bu Mersya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau didiskusikan lagi? Oke, sepertinya sudah cukup dan mungkin sudah cukup jelas juga materi dari Kak Fiona. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Fiona udah mau sharing bareng di sini pada sore hari ini juga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang udah menyempatkan buat hadir di sini. Mungkin dari saya selaku moderator, mohon maaf jika saya ada salah kata, mungkin salah pemilihan kata juga. Mungkin dari saya cukup. Sebelum menutup sore pada hari ini, alangkah kita menutup dengan yang baik kembali. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa demikian. Dan tidak ada kata selesai dalam berdoa. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih juga Kak Fiona.